Melayani Tuhan itu tidak sia-sia, saudara-saudara. Mungkin saudara pikir, buang-buang waktu sapi pelayanan di Amazing Youth nih dan Amazing Teens. Buang-buang waktu apa? Anda tidak buang-buang waktu, Anda sedang melayani Tuhan yang hidup, saudara. Tuhan yang menyelamatkanmu, itu luar biasa. Saudara jangan pasang telinga kepada orang-orang di luar sana yang mungkin mau berusaha mempengaruhi kamu supaya kamu tidak rajin ibadah, tidak rajin lagi melayani Tuhan. Jangan, saudara. Saudara layani Tuhan, ini Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Amin, kok saudara. Pelayanan kita tidak ada yang sia-sia, saudara. Siapa bilang pelayanan kita sia-sia? Bagi sebagian orang yang tidak kenal Tuhan, memang begitu. Mereka bilang kita hanya habiskan waktu melayani Tuhan. Siapa bilang? Bagi kamu kita habiskan waktu. Tapi bagi kami yang kenal siapa Tuhan kami tidak sedang habiskan waktu. Kami sedang memberi yang terbaik bagi Tuhan kami. Amin kok. Wahyu pasal yang kedua ayat yang kelima, kita akan baca dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Shalom. Sekali lagi shalom. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom juga bagi saudara-saudara yang mengikuti secara online pada kesempatan malam hari ini. Kiranya saudara pun menyiapkan hati yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Seperti seorang pengusaha kain ungu ya yang bernama Lydia, bagaimana Tuhan membuka hatinya. Maka saya berharap kita semua yang ada di ruangan ini maupun yang ikut secara online, kita dengarkan firman Tuhan, minta Tuhan buka hati kita sehingga firman Tuhan jatuh di tanah hati yang tepat, berakar, bertumbuh, berbuah, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Nah malam ini saudara-saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih ada di tema besar kita yaitu amnesia rohani. Ini merupakan part yang ketiga atau bagian yang ketiga saudara-saudara yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Tentu minggu depan merupakan minggu yang terakhir dari pembahasan kita amnesia rohani. Setelah itu kita akan masuk di bulan Oktober. Dan biasanya di bulan Oktober kita membahas seputaran keluarga di situ. Kita akan membahas seputaran keluarga. Oleh karena itu khusus di bulan ini September kita berikan perhatian fokus untuk mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Dan sudah dibahas 2 minggu yang lalu ya. Minggu yang pertama saya meminta teman saya Pendeta Martin Rido untuk berkhotbah di sini. Dan kalau tidak salah beliau berkhotbah tentang bangsa Israel yang siklusnya adalah kalau mereka ada dalam situasi yang sulit, berdoa meminta pertolongan Tuhan, nanti Tuhan tolong. Setelah Tuhan tolong, nanti mereka bikin lagi hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, misalnya menyembah berhala dan lain sebagainya. Nah kita sudah bahas itu di minggu yang pertama, kalau tidak salah di Hakim-Hakim pasal yang ketiga kalau tidak salah ya, itu bicara tentang Otniel di situ ya, Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Jadi 2 minggu ini kita lebih menyoroti tentang amnesia dari bangsa Israel. Dan memang bangsa Israel itu begitu. Selalu lihat mujizat saudara-saudara. Tetapi mereka selalu menyakiti hati Tuhan juga saudara-saudara. Ya, melawan Tuhan, memberontak, melawan pemimpin. Ya, belum lagi hal-hal yang lain. Ya, menyembah berhala. Itulah orang-orang Israel saudara-saudara. Ya, tapi saya lihat hari-hari ini pun saudara-saudara banyak orang yang seperti itu saudara-saudara. Ya, banyak orang yang seperti itu. Kalau tatoa ya susah baru minta Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya sakit nih, saya mau lamar kerja nih, saya lagi butuh ini butuh itu. Kita berdoa minta Tuhan tolong. Setelah Tuhan tolong saudara-saudara ya, kita mulai lupa Tuhan. Ya siklusnya begitu saudara, tidak hanya orang Israel tapi memang manusia biasanya begitu. Makanya saya mengangkat tema ini amnesia rohani supaya kita jangan lupa kebaikan Tuhan.
Amin, saudara. Dalam situasi apapun jangan lupa kebaikan Tuhan. Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita. Toh kita masih ada sampai malam hari ini saja, saudara, bernafas dengan tidak bayar, gratis. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Bagaimana mungkin, saudara, kita lupa kebaikan Tuhan? Orang yang ingat kebaikan Tuhan, dia pasti cari Tuhan. Orang yang ingat kebaikan Tuhan, dia rajin ibadah, suka dengar firman. Itu bukti dia tuh tidak mau melupakan Tuhan, karena dia tahu Tuhan sumber kekuatannya. Lalu yang kedua, minggu yang lalu saya mengangkat di Ulangan pasal yang ke-8 ya. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Jadi Musa memperingatkan mereka untuk jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Kamu harus tahu bahwa semua yang kamu dapat ini ya, semua pencapaian, kenikmatan yang luar biasa ya di tanah Kanaan, ingat itu Tuhan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ini Musa memperingatkan mereka dengan keras. Ayat 18 saudara, tetapi haruslah engkau ingat, berarti tidak boleh lupa. Engkau harus ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Lalu ayat 19, kalau sampai kamu lupa ini akibatnya. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain. Di sini dikatakan ya, mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, saudara. Itu kata Tuhan. Jadi jangan lupa Tuhan. Lupa Tuhan itu berat. Kita harus tetap ingat Tuhan. Karena kalau mau kasih kesempatan bersaksi semua, saya pikir tidak cukup waktu untuk saudara bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Satu orang saya itu bisa bersaksi banyak hal yang Tuhan buat. Apalagi ini semua saya kasih kesempatan. Kayaknya 1 bulan atau 2 bulan baru habis saudara bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah saudara-saudara diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Itu yang saya bahas minggu yang lalu. Nah minggu ini saudara-saudara, minggu ini saya ingin menyoroti jemaat-jemaat Efesus ya. Saya ingin menyoroti jemaat Efesus ya, yang kita baca tadi di Wahyu pasal yang kedua ya, berkaitan dengan kejatuhan mereka. Jadi 2 minggu kita membahas atau menyoroti tentang orang Israel dan kita lebih memilih teks dalam perjanjian lama. Sekarang saudara-saudara kita melihat teks dalam perjanjian baru. Ya supaya jangan terlalu di perjanjian lama orang Israel terus, lalu saya sedikit masuk kepada perjanjian baru dan bicara tentang jemaat Efesus, bicara tentang kejatuhan jemaat Efesus. Makanya di ayat yang ke-5 di situ dikatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, saudara. Kejatuhan jemaat di Efesus itu apa, saudara ya? Mereka meninggalkan kasih mula-mula. Makanya di sini dikatakan, saudara, Tuhan katakan untuk jangan lupa ya. Ingatlah, minta maaf, ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Coba kita lihat Wahyu pasal yang kedua ayat 4 dan ayat yang ke-5. Wahyu 2 pasal yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, ayat yang ke-5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini luar biasa saudara-saudara, mengingatkan setiap kita juga untuk ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Nanti kita akan bahas apa yang mereka lakukan, apa yang perlu kita contohi dari jemaat Efesus. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saya suka kalimat yang di awal itu. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Banyak orang saudara-saudara yang jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara ya, tidak ingat kejatuhannya. Dia nyaman di dosanya. Bukan dia ingat dia pun kejatuhan, tapi dia nyaman dalam kejatuhannya. Makanya Alkitab bilang sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jangan amnesia. Jangan amnesia rohani, tidak hanya berkaitan dengan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kamu juga jangan lupakan kamu pun kesalahan. Kalau kamu buat salah, buat dosa, tolong datang pi Tuhan, perbaiki dirimu. Minta ampun di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu maha pengampun, saudara. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 mengatakan begini, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita buat dosa, buat kesalahan, saudara-saudara, datang pi Tuhan terlebih dahulu, mohon ampun. Karena hanya dia satu-satunya pribadi yang bisa
mengampuni setiap dosa kita, memperbaharui hidup kita menjadi hidup yang lebih baik lagi, yang berkenan kepada Tuhan. Tapi ya tentu hari-hari ini banyak orang yang tidak menyadari itu. Makanya saya lebih menyoroti tentang jemaat di Efesus. Ya, mereka harus ingat betapa dalamnya mereka jatuh berkaitan dengan kasih mula-mula. Nah oleh karena itu saudara, kita perlu belajar pelan-pelan dulu saudara. Kita perlu tahu bahwa jemaat Efesus ini jemaat yang luar biasa saudara. Jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa. Bahkan Paulus mengatakan bahwa jemaat Efesus ini adalah jemaat yang kudus, ya. Jemaat yang percaya kepada Kristus. Coba saudara lihat Efesus pasal 1 ayat 1. Ini saya mau kasih tunjuk bahwa jemaat Efesus ini bukan jemaat sembarang. Bukan jemaat-jemaat yang pemalas datang gereja, pemalas pelayanan, pemalas ikut youth, bukan. Ini jemaat-jemaat yang luar biasa saudara-saudara. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Kudus itu artinya dipisahkan dari dunia dan diperuntukkan bagi Allah. Jadi orang-orang Efesus itu luar biasa. Kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Berarti orang-orang Efesus ini bukan orang-orang sembarang. Orang-orang luar biasa. Orang-orang yang percaya. Ya, orang-orang kudus, kata Paulus. Bahkan kalau kita mau lihat lebih jauh, jemaat ini jemaat yang betul-betul mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Terbukti dalam surat Paulus, misalnya Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat 24. Efesus pasal yang ke-6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Sudah lihat, berarti orang-orang Efesus ini orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tentu kalau mereka bisa mengasihi Tuhan berarti mereka terlebih dahulu mengalami kasih Tuhan itu, saudara. Jadi ini bukan orang sembarang. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Lalu di Efesus 1 ayat 15-16. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang. Sudah lihat, berarti ini bukan jemaat sembarang. Jemaat yang mengasihi Tuhan dan juga jemaat yang mengasihi sesama. Bukankah kita diajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka manifestasi atau perwujudan dari seseorang yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi sesama. Dan itu mereka lakukan. Berarti jemaat ini bukan jemaat sembarang. Jemaat luar biasa, jemaat kudus, jemaat yang percaya, jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang mengasihi sesama. Lalu ayat 16 dikatakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Paulus saya bilang, aku mengucap syukur karena kamu. Dalam gereja tertentu, komunitas tertentu bukan aku tidak berhenti mengucap syukur. Aku jengkel dengan kamu. Karena kepala batu, ada jemaat-jemaat yang kepala batu. Ya toh, suhotbah putus kayu batu. Pendeta urat ini hampir-hampir mau putus pun. Ya, dia tidak pusing. Ya, ketua youth khotbah togor sunasehati pakai data firman tetap. Dia lebih memilih hidup menurut jalan setan. Lebih memilih ikut keinginan daging daripada keinginan roh yang sudah disampaikan melalui pengkhotbah sesuai firman, saudara. Nah ini kan bikin jengkel, saudara. Meskipun kita pemimpin harus tetap doa, ya. Di youth itu tidak semua menyenangkan, jujur. Tidak semua itu menyenangkan. Ya ada tertentu yang bikin jengkel. Serius, tapi saya harus tetap doakan. Tapi luar biasa ini, Paulus bilang begini, aku pun tidak berhenti mengucap syukur. Berarti Paulus senang dong, ini jemaat keren. Kira-kira begitu. Ketempung ini hanya Tuhan yang tahu. Ya, disuruh pelayanan bilang siap, akan ikut. Mana? Cek begini, di sana ada. Ada yang begitu, menang di janji, menang di omong, tapi tidak ada pembuktian nyata. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Begini enak ya doa. Doa jemaat yang model begini tuh enak. Ya toh? Tapi tetap namanya dalam satu komunitas iman seseorang itu berbeda-beda dan kita sebagai pemimpin harus tetap mendoakan. Tapi saya mau kasih tunjuk saudara bagian ini saudara untuk menunjukkan kepada saudara bahwa orang-orang Efesus ini saudara bukan orang yang sembarangan, tapi orang-orang yang luar biasa saudara. Orang-orang yang sungguh luar biasa. Bahkan kalau kita masuk lebih jauh dalam Wahyu pasal yang kedua, secara keseluruhan bagian ini saudara ya. Saya ingin pilah-pilah menjadi 3 bagian, saudara ya. Yang pertama adalah pujian Kristus, pujian Yesus sebagai jemaat ini.
Lalu yang kedua adalah celaan, kecaman, kritikan kepada jemaat ini. Yang ketiga, solusi, saudara. Nah, ini akan kita perhatikan bersama-sama. Pujian Yesus bagi jemaat ini adalah yang pertama, giat dalam pekerjaan Tuhan. Coba lihat di Wahyu 2 ayat 2a. Wahyu 2 ayat 2 bilang begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jadi yang pertama, saudara, Yesus puji mereka, ya, dalam surat yang ditujukan kepada mereka ini, pujian pertama tuh. Karena ini, mereka giat dalam pekerjaan Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Berarti ini jemaat-jemaat ini luar biasa. Dalam hal melayani Tuhan, dalam hal melakukan yang terbaik bagi Tuhan, tidak usah ajar mereka, saudara. Mereka kerja sungguh-sungguh, jerih payah mereka luar biasa. Ini jemaat-jemaat di Efesus ini, saudara. Nah, ini perlu diteladani oleh setiap kita, saudara, di dalam setiap pelayanan-pelayanan kita. Sudahkah kita seperti jemaat Efesus, saudara, yang betul-betul dipuji oleh Yesus karena memang pekerjaan mereka, pelayanan mereka total bagi Kristus, saudara. Kalau sampai ada yang hari-hari ini sudah tidak semangat pelayanan lagi, ya, sudah mulai loyo-loyo karena masalah, karena hal-hal tertentu, ayo bangkit kembali. Makanya Roma pasal 12 ayat 11 bilang begini. Roma 12 ayat 11 bilang begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu, saudara, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dulu rajin ibadah, dulu rajin pelayanan, ya. Pemimpin belum omong, belum suruh, langsung beta bisa buat apa? Kira-kira begitu. Rajin, saudara-saudara. Tapi mulai ya pergaulan yang salah mungkin, ya, atau mungkin ya karena tawaran-tawaran dunia yang enak di luar sana membuat dia jadi mulai lupa, saudara. Tidak semangat lagi, tidak rajin lagi, saudara. Kita bilang biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Anak-anak muda harus begitu. Jangan putus cinta sedikit, mulai tidak mau pelayanan, ya toh. Baru kenal laki-laki sedikit, baru kenal perempuan, tidak mau pelayanan leh. Hanya mau kok ketemu di kafe berdua, anda berdua, anda kok hamil. Kasih memang saudara-saudara, tolong kau rajin ibadah sedikit. Jangan puber juga mesti diatur. Maksudnya ke mana, saudara? Harus dibawa tuntunan Roh Kudus begitu. Saudara lihat tuh di TikTok tuh, ada satu anak yang lari ikut laki-laki sambil mama kejar dia, tuh tahu itu? Yang nama Loli itu lagi bikin pusing satu Indonesia. Betul tuh di TikTok tuh. Saudara pikir pakai tidak ikut juga, saudara. Hanya gara-gara laki-laki, ini kasih memang. Saudara jangan begitu Bayangkan dia bikin heboh tuh satu Indonesia, dia numpang baklaya di TikTok. Saudara jangan begitu, bikin heboh tuh heboh yang benar, menginjil begitu. Bikin apa kok? Jangan bukan heboh. Kasih orang tua lari ikut laki-laki. Saudara jangan begitu Dan saudara muka ini kelihatan bye-bye semua. Ya, tetap semangat melayani. Memang suka kenal juga dengan itu nyong baik, nona baik. Tapi jangan terlalu buru-buru juga. Amin. Biasanya yang terlalu buru-buru itu biasanya juga pergi dengan cepat. Pelan-pelan, sesantai, ikut saja di alur. Mungkin kenal dulu, WhatsApp dulu. Masa paling enak itu adalah masa PDKT. Itu enak. Pakai juga gitu deh, makin tidur malam tuh sono. Tidak sono. Betul loh, saudara. Kita tidur tuh jam 5. Tuh bikin apa sah? Telepon, asli kembali HP. Dulu kan masih, ya sudah WhatsApp juga. Waktu itu ya sudah WhatsApp juga. Lihat, kesenang sendiri, senyum kayak orang gila. Coba kalau ada orang lain yang lihat saya di kamar, dia gila. Ya karena menikmati masa-masa PDKT itu enak sekali. Saudara kalau om begini, saudara semangat Beta memang sudah tahu juga, saudara ya, tahu. Masa-masa PDKT itu masa-masa paling enak, saudara. Ya toh? Jadi ya nikmati sah. Kalau ada bawa WA dulu, kenal dulu. Jangan terlalu buru-buru bilang ini dia ini dari Tuhan. Pokoknya ini. Ini apa belum? Belum tentu. Doa dulu. Kata doa dulu. Nah, doa dulu. Kalau perlu keluar, ngobrol ke kafe, bicara. Takutnya lu bawa omong, ini bisa bawa omong. Ternyata dia gagu, maksudnya lu terlalu buru-buru sabar pelan-pelan. Bicara dengan dia, bertukar pikiran dia nyambung atau tidak. Pacaran dengan orang kalau soalnya nyambung, lu mau ganteng kayak apapun, cantik kayak apapun, kalau soalnya nyambung, soalnya enak.
Ada yang nama Sonya di sini? Iya betul, mesti nyambung, omongnya mesti enak. Kau tuh omong MotoGP ju nyambung, kau tuh omong apa lagi? Bola ju nyambung, apa lagi? Kau tuh omong musik, ya toh? Lu tahu kau Sony ini siapa tuh? Tahu Sony itu Bruno Mars. Wih Bruno Mars, suara. Iya toh, kan mesti nyambung nih. Dia baru dari Bruno Mars nih, kakak Nana dan kakak Dian tuh baru pulang nonton Bruno Mars. Doa nonton, beta yang menggigil. Kenapa saudara? Karena beta juga pengen nonton. Bruno Mars itu salah satu kesukaan paket. Karena suaranya tinggi, paket suka Bruno Mars. Jadi kepada yang nonton, bersyukurlah. Tapi kalau kamu nonton Bruno Mars, lalu tidak beli tiket konser, keterlaluan ya. Kalau sampai tiket Bruno Mars beli berjuta-juta, lalu tiket konser saudara hanya beli yang satu sah festival, saudara kelewatan. Harus dicek. Tidak, harus beli. Jadi luar biasa saudara diberkati oleh Tuhan. Kita harus bernyala-nyala bagi Tuhan. Layani Tuhan. Jangan kendor kerajinan kita saudara. Ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena kita tahu bahwa jeripaya kita tuh tidak sia-sia saudara. Jeripaya kita tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. Jeripayamu tidak sia-sia. Melayani Tuhan itu tidak sia-sia saudara-saudara. Mungkin saudara pikir buang-buang waktu sapi pelayanan di Amazing Youth nih. Dan Amazing Teens. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu apa? Anda tidak buang-buang waktu, Anda sedang melayani Tuhan yang hidup, saudara. Tuhan yang menyelamatkanmu, itu luar biasa. Saudara jangan pasang telinga kepada orang-orang di luar sana yang mungkin mau berusaha mempengaruhi kamu, supaya kamu tidak rajin ibadah, tidak rajin lagi melayani Tuhan. Jangan saudara. Saudara layani Tuhan, ini Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Amin, kau saudara. Makanya kalau kakak Uni tadi nyanyi sampai kakak Uni berlutut, sampai nangis, beta yakin tuh kakak Uni rasa Tuhan pun baik. Amin kok. Mesti begitu saudara. Pelayanan kita tidak ada yang sia-sia saudara. Siapa bilang pelayanan kita sia-sia? Bagi sebagian orang yang tidak kenal Tuhan, memang begitu. Mereka bilang kita hanya habiskan waktu melayani Tuhan. Siapa bilang? Bagi kamu kita habiskan waktu. Tapi bagi kami yang kenal siapa Tuhan kami tidak sedang habiskan waktu. Kami sedang memberi yang terbaik bagi Tuhan kami. Amin kok. Nah saudara diberkati oleh Tuhan, ini menjadi hal yang luar biasa untuk kita pelajari bersama-sama dalam kehidupan kita, saudara, bahwa memang dalam hal melayani Tuhan harus total. Dan itulah yang ditunjukkan oleh jemaat Efesus. Tuhan saja puji mereka, saudara, bahwa kamu tuh giat dalam pekerjaan Tuhan. Yang berikut juga, yang kedua, pujian apa lagi untuk mereka? Murni dalam pengajaran sehingga mereka bisa membedakan mana rasul asli dan mana rasul palsu. Coba Wahyu 2 ayat 2b. Wahyu 2 ayat 2b bilang begini. Bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Perhatikan di sini saudara diberkati oleh Tuhan. Bahwa orang-orang ini bukan orang-orang sembarangan jemaat Efesus. Bukan sembarangan, bukan jemaat-jemaat yang hanya ikut ibadah lalu tidak paham firman. Ini orang-orang yang paham firman, saudara. Ini orang-orang yang punya pengajaran yang baik, pengajaran yang sehat, saudara. Sehingga kalau ada orang-orang jahat, saudara, mereka tidak sabar dengan orang-orang itu. Orang-orang jahat yang datang dengan ajaran yang tidak benar untuk mencoba mempengaruhi orang-orang yang sudah mendengar Injil yang benar sebelumnya. Mereka bisa lawan saudara. Makanya Alkitab bilang begini. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Kan banyak yang begitu. Menyebut dirinya rasul. Padahal rasul palsu. Dan mereka bisa membuktikan bahwa mereka itu rasul palsu. Ini berarti jemaat-jemaat. Ini bukan jemaat biasa. Jemaat pintar, jemaat cerdas, jemaat yang belajar firman. Makanya di ayat yang ke-6. Coba ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 bilang begini. Tetapi ini yang ada padamu. Yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Nikolaus ini saudara, ya dia kalau tidak salah satu diaken, saudara yang dipilih untuk melayani. Tapi pada akhirnya dia mulai melenceng, saudara. Dia mulai melenceng dan orang-orang ini, saudara, orang-orang ini yang jemaat-jemaat Efesus yang paham firman juga tidak suka dengan cara-cara dari Nikolaus, saudara. Saya suka di sini dikatakan begini, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Apa yang Tuhan benci, mereka juga benci. Berarti ini jemaat luar biasa. Nikolaus nih saudara, mulai ada pengajaran yang bengkok, mereka lawan saudara. Tuhan benci Nikolaus, mereka juga benci Nikolaus.
ya, dalam hal pengajaran, saudara. Nah ini berarti jemaat-jemaat Efesus ini adalah jemaat-jemaat yang luar biasa. Nah perlu kita pelajari juga bersama-sama bahwa pengajaran yang sehat itu perlu ada dalam gereja, saudara, harus. Tidak boleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Sekarang banyak gereja yang pengajaran-pengajarannya tidak benar, pembicaranya hebat, khotbah, ya, cara bicaranya bagus, ya, luar biasa, tapi isinya berbahaya, saudara. Makanya kita tuh perlu belajar firman sungguh-sungguh supaya kita tidak dibodohi. Kita perlu belajar dari orang-orang Berea tuh. Kisah 17 ayat 11. Coba. Kisah 17 ayat 11 bilang begini. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Firman itu diterima dengan segala kerelaan hati. Tapi tidak berhenti di situ. Dikatakan dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Yang khotbah itu Paulus bukan Angkinait. Paulus yang khotbah tapi setiap hari mereka selidiki kitab suci. Bukan satu minggu, satu kali, satu bulan, satu kali, satu tahun, satu kali, bukan. Setiap hari mereka cek yang dikhotbahkan Paulus ini benar atau tidak. Nah ini spirit perlu ada di dalam Amazing Youth. Kalau Amazing Youth belajar firman sungguh-sungguh, ya toh, baca firman, belajar firman, tidak tahu tanya. Tujuannya supaya tambah hari tambah cerdas, tambah pintar dalam pemahaman firman, itu bagus. Supaya nanti pengkhotbah yang datang khotbah sini bengkok bilang Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Anda sudah paham siapa bilang? Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Karena dia bilang, akulah jalan. Ya toh? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah kita perlu belajar firman. Kalau tidak bisa, saudara. Kalau tidak belajar firman nanti kita repot, dibodohi. Nah perlu kita belajar dari jemaat-jemaat Efesus. Dipuji oleh Tuhan, saudara. Yang berikut saudara, pujian apa lagi? Sabar dalam penderitaan. Mereka tuh sabar dalam penderitaan. Coba ayat 3. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Mereka tuh sabar menderita oleh karena namaku. Mereka sabar menderita karena Tuhan, saudara. Ikut Tuhan tuh tidak gampang. Amin, saudara. Ikut Tuhan itu tidak gampang dan berulang-ulang saya sering katakan kepada saudara, Filipi 1 ayat yang ke-29, kita dikaruniakan tidak hanya untuk percaya tapi menderita. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya tapi juga menderita. Jadi percaya dan menderita itu satu paket dalam kehidupan orang percaya. Tidak mungkin Anda hanya mau percaya Yesus lalu kehidupan enak-enak, nyaman-nyaman. Tidak ada tantangan, tidak ada penderitaan. Tidak bisa. Penderitaan itu pasti ada, adik-adik. Kita harus paham itu supaya nanti dalam perjalanan kehidupan kita tiba-tiba ya ada saja hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Misalnya orang mungkin omong nama kita, woi sok suci lu terlalu sok, lu terlalu bikin diri rohani. Kita jangan stres lalu, beta kison mau ikut Tuhan, kison mau melayani. Jangan, saudara. Memang begitu sudah. Ikut Tuhan itu kan harus pikul salib. Sangkal diri dan pikul salib. Baru ikut Tuhan. Memang harus begitu, saudara. Itu aturan main kitab suci. Aturan main Tuhan Yesus ya seperti itu, saudara. Harus pikul salib. Matius 10 ayat 38. Barang siapa, Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu harus. Tapi ingat, sabar menderita. Bukan bersungut-sungut dalam penderitaan, tapi sabar dalam penderitaan, saudara-saudara. Ya, karena kalau kita tidak pikul salib, kita tidak layak bagi Tuhan. Matius 10 ayat 38 bilang begitu. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara lihat situ, ia tidak layak bagiku. Jadi memang harus pikul salib. Dan itulah yang ditunjukkan, saudara-saudara, dari orang-orang Efesus. Pujian Yesus kepada mereka tuh luar biasa, saudara. Dan dari 3 bagian ini, saudara, tentang pujian Tuhan kepada mereka, berarti kita perlu contohi semangat dalam pelayanan, giat dalam pelayanan, sabar menderita, ya toh, belajar firman sungguh-sungguh, ya. Itu luar biasa, murni dalam pengajaran, itu harus kita contohi. Namun yang kedua, saudara, ada pujian tapi juga ada celaan, ya. Yang kedua, saudara, soal celaan Kristus atau kecaman Kristus atau kritikan Kristus kepada jemaat ini, ya.
Kita bisa lihat coba di ayat yang keempat, Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah ini persoalannya saudara. Makanya Tuhan ya kritik mereka habis-habisan. Benar, dalam hal pelayanan kamu keren. Dalam hal melayani Tuhan kamu sungguh-sungguh. Dalam hal menderita kamu betul-betul menderita bagi Kristus. Tapi persoalannya Tuhan itu kan tahu saudara-saudara sampai kedalaman hati. Sehingga di ayat yang keempat ini ada kritikan bilang begini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bukan hilang tapi meninggalkan. Meninggalkan itu artinya dia pernah rasa tapi dia kasih tinggal. Begitu namanya meninggalkan saudara. Bukan hilang tapi meninggalkan kasih yang semula. Kita tahu ya pelayanan kalau tanpa kasih itu pelayanan pasti hambar. Pelayanan tanpa kasih saudara-saudara itu pelayanan akan hambar. Hambar saudara, karena asal-asal pelayanan. Ya, yang penting ada jadwal pelayanan. Tapi dia melayani bukan dengan dasar kasih yang sungguh-sungguh. Kasih itu tidak ada lagi saudara. Nah ini repot. Makanya Tuhan tegur ya. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasihmu yang luar biasa tuh sudah mulai hilang. Dulu giat dalam pelayanan. Ya toh, tanpa kenal capek, kenal lelah. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kira-kira begitu. Di mana kasihmu yang semula? Saudara kalau ingat pertama kali Tuhan panggil kita, Tuhan tarik kita, itu kasih, itu cinta mula-mula di dalam hati itu luar biasa. Bergejolak, apapun kau akan lakukan buat Tuhan. Amin. Tapi seiring berjalannya waktu, ya ada tantangan, godaan atau apapun di depan, kita mulai meninggalkan kasih yang semula itu. Nah kalau pelayanan tanpa kasih mau ke mana saudara? Pelayanan kalau tidak ada kasih saudara, pelayanan kita sia-sia. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Mulia, bahasa manusia, bahasa malaikat, bahasa roh, bahasa apa semua kamu bisa semua. Tapi kalau tidak punya kasih itu saudara percuma. Lalu ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Punya karunia luar biasa. Ya toh? Tutup mata buka mata. Dapat segala sesuatu luar biasa di penglihatan saudara. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat ya. Khotbah hebat. Aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Berarti kasih itu dasar yang penting dalam setiap pelayanan kita. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah ini yang Tuhan tuntut kamu nih. Mana kasihmu yang mula-mula? Sekarang tidak ada lagi, kira-kira begitu. Kalau tidak ada kasih dalam diri kita, kita pelayanan itu tidak ada guna. Saudara. Kita pelayanan pelayanan saja, tetapi hati kita tidak tertuju kepada Tuhan, ikut arus sajalah. Hanya keterpaksaan itu. Hanya main sinetron, drama. Karena pelayanan tidak dengan kasih yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Itu kasih mula-mula tuh mulai hilang. Makanya tadi di Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat tuh dikatakan begitu. Ya. Ini menjadi bahan evaluasi buat kita untuk kita lihat diri kita baik-baik. Ya saudara. Untuk kita lihat diri kita baik-baik saudara. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ataukah tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya berharap dasar dari pelayanan kita. Dasar dari apapun yang kita lakukan. Karena kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Amin kok. Kita bisa mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita saudara. Nah kalau lakukan tanpa kasih yang mula-mula, yang berkobar-kobar, yang menyala, yang di bagian pertama waktu Tuhan puji mereka yang saya kasih tahu tadi di saudara. Itu tidak ada lagi saudara. Memang banyak, bisa beberapa faktor ya. Kadang-kadang kalau anak-anak muda begini ya pergaulan, hati-hati. Kadang-kadang awalnya semangat-semangat pelayanan, bilang cinta Yesus, mulai pergaulan-pergaulan yang salah, mulai hilang tuh dia pun semangat ya. Awalnya semangat, sekarang tidak semangat lagi, tidak berkobar-kobar, mulai kendor karena pergaulan yang salah. Makanya 1 Korintus 15 ayat 33 tuh bilang toh pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, saudara. Hati-hati dalam pergaulan. Saya sering bilang begini, jangan cepat-cepat ya
Jangan cepat-cepat Anda memberikan kesempatan seseorang untuk ada di sampingmu. Hati-hati saudara. Kalau orang yang kamu tempatkan salah, dia akan merusak hidupmu. Karena dengar, tidak semua orang yang mendekat itu punya agenda yang benar. Tidak semua orang yang mendekat punya tujuan yang benar. Tidak semua. Ada kok yang dekat punya tujuan yang benar. Saling mendukung, menolong. Ya, ada solidaritas. Tapi ada orang-orang tertentu yang mendekat. Ya, mereka bukan mau solider dengan kamu, bukan mau menolong, membantu, menasihati, bukan. Mereka mau dekat dengan kamu itu hanya memanfaatkan kamu. Makanya kamu perlu berhati-hati, karena tidak semua orang yang mendekat punya agenda yang benar. Dia hanya dekat dengan kamu cari keuntungan. Makanya hati-hati. Salah menempatkan seseorang di sampingmu bisa hancur hidupmu. Yang awalnya semangat melayani Tuhan, ya toh, di pelayanan dahsyat, sekarang tidak lagi, mulai kasih tinggal itu kasih mula-mula. Mulai meninggalkan dan mulai memilih jalan-jalan yang salah. Karena pergaulan yang salah, hati-hati. Banyak hal saya bisa bahasnya hanya karena waktu. Salah satunya ini pergaulan, hati-hati. Salah bergaul, bahaya. Saudara diberkati. Lalu yang ketiga adalah solusi. Nah, solusinya bagaimana? Wahyu pasal yang kedua ayat 5. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jangan amnesia, jangan lupa, tapi ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah, ini menjadi satu kalimat penting bagi kita, saudara. Bukan hanya saudara, tapi juga bagi saya, leader saudara. Ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Ya, kalau ada hal-hal tertentu, dosa-dosa tertentu yang dibuat, coba ingat baik-baik, jangan amnesia. Jangan lupa, saudara. Ya kadang-kadang setan tuh begitu ya, saudara. Bikin kita supaya kita tahu itu dosa, itu salah mah. Kayak setan tuh bikin karena kok sampai kita tuh menikmati. Itu salah, tapi kita nikmati, saudara. Dan pada akhirnya nanti Tuhan pukul kita. Tuhan tuh adil, saudara. Kalau saudara buat sesuatu yang menyenangkan hatinya, ada pujian bagi saudara. Dia puji, dia suka, saudara. Dia bilang dalam Yohanes 14 ayat 15, toh, barang siapa yang mengasihi aku, dia pasti melakukan perintahku. Ya toh, ada pujian bagi kita, tapi dia juga Allah yang adil. Nahum pasal 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, saudara-saudara. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Dia Tuhan yang adil, saudara. Ya, dia adil. Dia tidak segan-segan memberkati Anda, memuji Anda. Tapi kalau Anda lebih memilih jalan-jalan yang salah, ingat dia Tuhan yang adil. Kalau dia pukul Anda jangan protes. Anda perlu evaluasi diri. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jangan amnesia. Jangan lupa kamu pun kejatuhan. Ada kejatuhan-kejatuhan tertentu. Ingat, sadar, bertobat. Nah, ini menjadi tema YouTube malam hari ini. Ingat, sadar, dan bertobat. Jangan hanya sampai diingat saja lalu tidak sadar dan tidak bertobat. Ini repot, saudara ya. Itu nanti Tuhan pukul kita dengan luar biasa. Lalu ayat yang kelima tadi bilang apa? Wahyu pasal yang kedua ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi jangan amnesia. Ada kejatuhan-kejatuhan tertentu. Ingat, datang pada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dia mengampuni setiap dosa kita waktu kita mengaku kepada dia. Jadi jangan bikin lupa begitu. Jangan amnesia. Dengan saudara pun kejatuhan-kejatuhan. Sadar dan datang pada Tuhan. Lalu dia bilang begini. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Semula yang mana? Yang tadi tuh. Yang Tuhan puji mereka tuh. Yang giat dalam pekerjaan. Ya toh. Lalu memiliki pengajaran yang murni, yang sehat. Yang tadi saya bilang di bagian awal. Kembali kepada yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Bertobat itu harus. Ya saudara, mungkin Anda menatap saya dan berkata, wih Pak Pendeta beta pun kejatuhan ini berat. Dosa yang sangat besar yang saya buat dan kayaknya Tuhan tidak ampuni saya. Siapa bilang? Tuhan ampuni. Datang pada dia, dia mampu menyucikan saudara. Amin kok. Dia mampu menyucikan saudara. Kalau saudara di dalam Kristus, ya, kamu dan saya adalah ciptaan baru. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 mengatakan begini. 2 Korintus pasal yang kelima 17.
2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, saudara. Kalau saudara mau lihat hidup saudara terus berkenan di mata Tuhan, saudara, Anda perlu tahu posisi Anda tuh di mana. Ya. Kalimat jadi siapa yang ada di dalam Kristus itu tuh bicara posisi. Pastikan posisi Anda hari-hari ini dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Di luar Kristus Anda pasti binasa, karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau akan menjadi ciptaan yang baru kalau engkau dalam Kristus. Waktu engkau dalam Kristus, dalam pengertian engkau percaya Dia sungguh-sungguh, engkau diberikan Roh Kudus. Roh Kudus akan pimpin engkau, menyucikan engkau, menginsafkan engkau, dan pribadimu akan menjadi pribadi yang terus memuliakan Tuhan. Kalau kamu di dalam Kristus, posisi kamu dalam Kristus. Yang kedua, status Anda tuh ciptaan baru. Saudara dan saya ciptaan baru. Urusan amat dengan orang di luar sana yang bilang kita kotor, pernah bikin salah ini, bikin salah itu, tidak pantas ini dan itu. Urusan perkataan mereka. Kita lebih memilih untuk fokus pada perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan jauh lebih membangun saya daripada perkataan-perkataan mereka di luar sana yang kadang-kadang menghancurkan saya. Anda pernah melakukan kesalahan, saya pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau posisi kita benar dalam Kristus, Dia akan melakukan hal yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Kita menjadi ciptaan baru. Dan perwujudan dari seseorang yang mengatakan dirinya ciptaan baru, saudara, yang lama itu dibuang. Amin. Yang lama Anda tidak boleh pakai lagi. Cara-cara lama, nilai-nilai lama, nilai-nilai kegelapan, nilai-nilai kejahatan, standar-standar dunia yang jahat tidak boleh Anda pakai. Anda ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pakailah cara Tuhan, pakailah nilai-nilai sorga, karena kita warga sorga seturut Filipi pasal 3:20. Jangan pakai nilai-nilai dunia, nanti menghancurkan kita. Itu dulu berluar biasa. Amin. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita. Ya tentu kita ingat tentang anak yang hilang ya. Anak yang hilang, kisah anak yang hilang itu kan luar biasa saudara-saudara, mengingatkan setiap kita ya saudara-saudara. Dia jauh dari rumah Bapa dan hidupnya hancur ya. Jauh dari rumah Bapa, hidupnya hancur. Saudara-saudara minta bagiannya dan setelah itu saudara-saudara berfoya-foya. Kita tahu ya kisah itu ya. Berfoya-foya dengan luar biasa saudara-saudara, uangnya habis sampai makanan babi pun dia mau makan saudara-saudara. Ya, memang kalau jauh dari rumah Bapa itu pasti hancur dalam artian rohani, dalam pengertian rohani. Kita jauh dari Dia, hancur hidup kita. Sudah pasti. Berapapun duit yang kamu punya, tapi kalau kamu hanya pegang duit tapi tidak pegang Tuhan, kamu hanya punya uang tapi kamu tidak punya Tuhan. Lebih baik Anda tidak punya uang tapi Anda punya Tuhan. Amin kok. Itu lebih luar biasa, ya. Anak yang hilang, punya uang banyak, foya-foya, uang habis, datang kembali ke depan Bapa. Dia di dalam otaknya ini kayaknya bab tua tolak ya, kalaupun dia terima nah bikin dia jadi babu sampai membantu sejubai, tapi tidak saudara. Waktu dia datang saudara dari jauh saudara Bapak langsung peluk dia. Cerita anak yang hilang, peluk dia, tidak peduli dia baju mau bau kok, dia baju seberapa hari tidak ganti kah, dia akan ada jaga kandang babi itu mungkin saja ada bau makanan babi, tidak peduli. Bapaknya peluk dia dengan begitu erat, suruh semua pelayan-pelayan kasih pakai dia cincin, sepatu. Luar biasa saudara-saudara. Penerimaan dari bapaknya. Saya mau katakan kepada saudara. Kalau bapak di dunia saja, ya, sejahat-jahatnya mereka. Kadang-kadang mereka masih bisa ya beri yang terbaik buat kita. Kadang-kadang mereka tidak ngomong. Mereka mau beri yang terbaik bagi kita. Mereka tidak ngomong begitu. Tapi mereka selalu kasih yang terbaik buat kita. Nah bapak di dunia saya begitu. Apalagi Tuhan. Amin kok. Mungkin saudara pikir, hidup su hancur nih kak, berat. Datang pada Tuhan. Tangannya tidak tertutup, tapi tangannya terbuka dan Dia peluk kamu. Saya peluk kamu, saya cinta kamu. Dan kalau Dia sudah peluk kita nih, tidak ada pelukan yang sehangat pelukan Tuhan. Amin kok. Pelukan dunia itu memang enak, tapi itu pelukan-pelukan kebohongan. Dia peluk kamu itu pelukan bohong yang nantinya kamu hancur. Lebih baik ada di rumah Bapa dan merasakan kehangatan dari pelukan seorang Bapa. Itu Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya saudara, kalau hidup kita di dalam Tuhan, kita akan terus dibawa ya ke dalam satu level yang lebih tinggi ya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya pikir hanya ini yang saya bisa sampaikan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.